Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan seputar manajemen sumber daya manusia internasional. Oke, langsung aja yuk kita mulai pembahasannya. Pada dasarnya, seorang manajer SDM atau manajer HR bertugas untuk mempekerjakan karyawan domestik. Namun, karena tuntutan ekonomi global, seorang manajer SDM juga harus mampu menyeleksi karyawan dari berbagai negara, berbagai bangsa, berbagai benua, berbagai suku, ras, golongan, agama, dan berbagai latar belakang lainnya. Pada level multinasional, karyawan dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada tipe Parent Country National atau PCN. Nah, karyawan ini berasal dari negara tempat kantor pusat berlokasi. Lalu, yang kedua ada Host Country National atau HCN. Karyawan yang ini berasal dari tempat perusahaan itu memiliki cabang. Lalu yang ketiga ada Third Country National. Ini adalah karyawan dari pihak negara ketiga. Nah, teman-teman, ada 4 istilah pendekatan yang dipakai pada level multinasional. Yang pertama ada etnosentrik. Dalam pendekatan ini, cabang di luar negeri sangat sedikit kebebasannya karena keputusan dilakukan di kantor pusat. Selanjutnya, pendekatan yang kedua adalah geosentrik. Pendekatan ini sangat berfokus pada profesionalitas. Jadi, siapapun memiliki kesempatan yang sama untuk berada di posisi puncak, asal menjadi yang terbaik. Yang ketiga adalah polisentrik. Pendekatan ini, cabang diberikan kekuasaan dan otoritas tersendiri dalam mengelola dan mengambil keputusannya. Lalu, yang terakhir ada pendekatan regiosentrik. Pendekatan ini mencerminkan strategi geografis, promosi, dan mutasi hanya dalam lingkup regional saja, seperti Asia, Amerika, dan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa perusahaan multinasional perlu melakukan transversal atau melakukan ekspatriatsal dalam bentuk penugasan internasional. Yang pertama adalah untuk position filling atau pengisian posisi. Suatu posisi yang kosong dapat diisi oleh ekspatriat. Lalu, yang kedua untuk mengembangkan manajemen. Manajemen suatu perusahaan perlu dikembangkan. Dan alasan yang ketiga yaitu untuk pengembangan organisasi supaya organisasi atau perusahaan tersebut dapat semakin maju. Selanjutnya adalah tipe-tipe penugasan internasional. Jadi, ada 3 tipe penugasan internasional. Penugasan yang pertama adalah penugasan jangka pendek. Penugasan jangka pendek ini kira-kira hanya berdurasi 3 bulan saja, teman-teman. Kemudian, penugasan yang kedua yaitu penugasan diperpanjang. Nah, penugasan ini biasanya berawal dari penugasan jangka pendek yang diperpanjang menjadi 1 tahun. Dan yang ketiga ada penugasan jangka panjang. Penugasan jangka panjang ini berdurasi dari 1 tahun hingga 5 tahun. Nah, pada bagian terakhir, saya akan menjelaskan berbagai peranan dari seorang ekspatriat bagi perusahaan. Yang pertama adalah sebagai suatu agen pengendalian langsung atau bisa disebut dengan fungsi controlling, teman-teman. Peran yang kedua yaitu seorang ekspatriat diharapkan juga menjadi suatu agen sosialisasi antara kantor pusat, kantor cabang, dan masyarakat di sekitarnya. Lalu, peran yang ketiga yaitu para ekspatriat diharapkan menjadi seorang yang dapat membangun jaringan kerja antara kantor pusat dan cabang. Fungsi selanjutnya, seorang ekspatriat sebagai perentang batas atau sebagai wakil perusahaan di negara lain. Peran yang kelima dari seorang ekspatriat adalah sebagai language node atau ahli bahasa gitu deh. Dan fungsi terakhir dari peranan ekspatriat adalah sebagai pentransfer kompetensi dan pengetahuan ke cabang itu sendiri.
Oke teman-teman, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.